Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, dalam kondisi sehat. Karena juga hari ini bertepatan hari Pentakosta, saya ucapkan selamat hari Pentakosta untuk kita. Nah, yang penting kita pelajari tentang hari Pentakosta, saudaraku. Kalau saudaraku perhatikan, kalau saudaraku baca Alkitab, di dalam kitab Injil, waktu murid-murid itu bersama dengan Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini, kita perhatikan murid-murid itu belum betul-betul mencintai Tuhan atau mencintai pelayanan itu. Dalam artian mereka belum segenap hati dan segenap jiwa mereka. Nah, itu terbukti saudaraku waktu Tuhan Yesus ditangkap dan Tuhan Yesus dibunuh, dan mereka semua lari ketakutan. Bahkan ada yang bersembunyi sampai mereka tidak ditemukan murid-murid di tempat umum. Nah, apa yang terjadi? Mereka begitu ketakutan karena Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Tapi puji Tuhan, di hari ketiga kita tahu Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dan singkatnya Tuhan Yesus terangkat ke surga, dan Tuhan sudah menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka Roh Kudus, adalah seorang pribadi penghibur, seorang yang menguatkan kita. Nah, kita perhatikan di sana saudaraku, sangat jauh berbeda waktu murid-murid itu masih bersama dengan Tuhan Yesus secara daging. Karena apa? Mereka masih mengandalkan kedagingan mereka. Tapi kita perhatikan semenjak Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, terjadi lawatan yang luar biasa. Mulai dari saat itu saudaraku, murid-murid begitu luar biasa tanpa ada rasa ketakutan sedikit pun untuk terus memberitakan Injil. Padahal di depan mereka sudah tahu bahwa mereka akan dipenjarakan, bahkan mungkin sampai harus dibunuh. Dan nyatanya banyak rasul-rasul itu jadi mati martir hanya untuk memberitakan Injil. Nah, kita perhatikan di sana ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Padahal mereka tidak bersama dengan Yesus secara fisik. Padahal mereka tidak bersama-sama lagi seperti dulu. Mereka bisa melihat orang dibangkitkan dari mati, orang diberikan makan ribuan orang, bahkan banyak lagi mujizat dilakukan. Tapi ini mereka tidak bersama dengan Tuhan, tapi keberanian mereka luar biasa. Itu karena apa, saudaraku? Karena kehadiran Roh Kudus dalam diri mereka. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, keberanian kepada mereka. Nah, saya rindu juga kita semua memiliki Roh Kudus dalam hati kita. Saya percaya kita menerima Tuhan Yesus, kita percaya firman Tuhan, kita sudah menerima Roh Kudus. Tapi kadangkala kita mematikan Roh Kudus dalam diri kita, lebih menguatkan kedagingan kita, ketakutan kita, masalah kita. Akhirnya kekuatan Roh Kudus itu tidak nampak dalam diri kita. Tapi kalau kita belajar melihat dari sisi Allah, belajar kita dekat kepada Tuhan, Roh Kudus akan menguatkan kita. Dan apapun yang terjadi saat ini, baik itu buat virus corona, apapun masalah ekonomi, kalau Tuhan bersama dengan kita, tidak ada satu perkara yang tidak Tuhan ketahui. Dan percayalah saudaraku, kalau saudaraku bersama dengan Tuhan, saudaraku tidak perlu takut dan khawatir karena kita bersama dengan Tuhan. Dan pesan saya buat sore hari ini, jangan saudaraku khawatir menjalani hidup ini walaupun tidak semudah yang kita katakan, tapi percayalah, imani dalam dirimu. Beriman bukan karena melihat, tapi kita percaya walaupun kita tidak melihat. Nah, disitulah mujizat pasti terjadi. Jadi biarlah di hari Pentakosta ini iman kita semakin maju, iman kita semakin naik, iman kita semakin lagi bisa memberkati orang lain di sekitar kita. Salam dari saya, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.